Selamat siang semua. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 kelas UPVB dan saya atas nama Gregorius Haryanto akan menyampaikan materi presentasi kami, materi ground handling bab 5 tentang port handling atau pelayanan pelabuhan. Selanjutnya saya akan memulai dari yang pertama, yaitu ground handling teknikal. Yang pertama, pengertian dari ground handling teknikal yaitu merupakan pelayanan yang bersifat teknis untuk keperluan pesawat terbang. Lalu kemudian ada beberapa pelayanan yang dilakukan dalam ground handling teknikal ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pengisian bahan bakar. Yang kedua, membersihkan pesawat termasuk WC, kursi, dan pantry atau tempat makan atau dapur kecil. Yang ketiga, ada makanan atau catering. Yang keempat, ada marshalling atau juru parkir pesawat. Yang kelima, ada PAX transportation atau antar dan penjemputan penumpang dari terminal building. Yang keenam, ada air operation, yaitu memberikan keterangan mengenai cuaca kepada pilot. Di sini ada gambar yang menjadikan contoh dari ground handling teknikal. Ini ada dua gambar saya ambil sebagai contoh. Lalu kemudian saya akan menyampaikan tentang ground handling packs. Ada dua jenis pelayanan dalam ground handling packs ini, yaitu yang pertama ada departure section dan arrival section. Untuk itu saya akan memulai dari yang pertama, yaitu departure section atau check-in document clearance. Ada baggage handling, load and balance, dan yang terakhir itu tentang boarding. Kemudian yang kedua, arrival section atau baggage handling, lost and found, dan dokumen clearance. Di sini juga saya mengambil dua gambar sebagai contoh dari ground handling packs. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci, secara detail tentang ground handling packs. Saya mulai dari yang pertama, yaitu check-in. Check-in merupakan proses pelayanan atau pelaporan penumpang di bandar udara untuk mendapatkan nomor tempat duduk di pesawat. Lalu yang kedua, dokumen clearance, yaitu proses pelayanan atau penyelesaian dokumen perjalanan bagi penumpang yang menggunakan jasa penerbangan internasional, baik yang akan berangkat ataupun tiba. Lalu yang ketiga, tentang dokumen perjalanan, yaitu surat keterangan yang dipergunakan selama perjalanan dan yang menerangkan mengenai orang yang namanya tercantum pada surat keterangan tersebut. Uang terdiri dari kebangsaan, jabatannya, identitasnya, keterangan khusus yang berhubungan dengan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk masing-masing dokumen tersebut. Misalnya paspor, exit atau entry permit, kemudian ada fiscal certificate, ada visa, kemudian ada health certificate. Kemudian yang berikut, baggage handling, yaitu pelayanan untuk mengurusi bagasi penumpang yang tiba maupun yang berangkat. Kemudian load and balance, yaitu pelayanan yang untuk mengetahui daya muat pesawat. Dalam hal ini termasuk penumpang, bagasi, dan kargo yang berkaitan dengan keseimbangan atau kelancaran penerbangan. Kemudian boarding atau merupakan pelayanan yang diberikan kepada penumpang berangkat untuk memasuki pesawat udara. Kemudian yang terakhir, lost dan found, yaitu merupakan pelayanan yang diberikan kepada penumpang tiba oleh handling agen dalam hal mengurus barang atau bagasi yang tidak diketahui pemiliknya maupun yang tidak ditemukan oleh pemiliknya. Lalu yang berikut tentang terminologi. Ada beberapa bagian dalam terminologi ini. Yang pertama, cleaning atau membersihkan. Yang kedua, catering atau penyediaan makanan dan minuman. Yang ketiga, ada fueling atau pengisian bahan bakar. Yang keempat, ada marshalling atau parkir atau memarkir pesawat. Yang kelima, pushback atau alat pendorong pesawat. Kemudian yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Ini ada gambar merupakan contoh dari terminologi. Lalu kemudian lanjut ke passenger manifest. Kemudian dalam passenger manifest ini ada beberapa bagian atau komponen di dalamnya. Itu yang pertama, passenger name list dengan destination atau tujuannya. Yang kedua, ada special request seperti seat, meal, VCHC atau wheelchairs atau kursi roda.
Kemudian special information seperti VIP, in NF atau event. Kemudian yang keempat ada connecting flight. Kemudian ini ada beberapa contoh dokumen passenger manifest. Ini saya ambil ada 2 contoh gambar. Lalu kemudian tentang boarding pass. Di dalam boarding pass ini juga terdapat beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama flight atau date, kemudian name, gate, seat, boarding pass number, kemudian destination. Lalu yang kedua, warna dari boarding pass menunjukkan kelas penerbangan, atau warna merah itu untuk first class, kemudian biru untuk business class, kemudian hijau untuk economy class. Yang berikut warna kuning untuk event, lalu yang terakhir itu warna putih untuk airline staff atau discount ticket. Ini beberapa beberapa contoh dari boarding pass. Saya ambil ada gambar merupakan contoh dari boarding pass. Lalu untuk materi berikutnya saya akan persilakan kepada teman saya, teman Helen Lomba, untuk bisa menjelaskan materi selanjutnya. Waktu. Saya akan memaparkan materi pada slide pertama tentang baggage ticket tag. Yang pertama, single sector untuk satu destination, misalnya hanya Medan atau Surabaya. Yang kedua, multisektor untuk bagasi yang melalui beberapa negara transit, misalnya Jakarta menuju Hong Kong harus melalui Singapura. Yang ketiga, untuk airline staff untuk diskon tiket yang bisa diturunkan di setiap transit station kalau tempat duduknya penuh. Yang keempat, final destination. Yang kelima, rush tag untuk pengiriman bagasi yang ketinggalan atau dikirim tanpa name penumpang atau pemiliknya. Slide yang kedua tentang tax label. Yang pertama, security bag. Yang kedua, online baggage tag direct journey between 2 points. Yang ketiga, interline baggage tag more than one carrier. Yang keempat, cabin baggage tag unchecked baggage. Yang keenam, priority tag first class VIP passenger. Yang ketujuh, check baggage sticker or label untuk kotak-kotak supaya tidak tertukar dengan kargo. Yang kedelapan, name label. Yang kesembilan, fragile and damage tag atau stiker untuk barang pecah belah. Yang kesembilan, unaccompanied minors Yang ke-10, perishable. Yang ke-11, live animal atau EVI. Slide yang ketiga tentang excess baggage ticket. Perlu mengetahui cara menghitung excess baggage baik menurut weight maupun pitch system. Yang pertama, nomor tiket penumpang, kelebihan berapa, harga per kilo, per potong, perusahaan penerbangannya, jumlah yang harus dibayar, tax total yang harus dibayar, bentuk pembayaran. Yang kedua, sarankan untuk menggunakan jasa kargo udara. Slide keempat tentang travel document. Cara memeriksa travel document, yang pertama tentang tiket, yaitu apakah namanya ada di passenger manifest, class, flight number, carrier validity, booking status, or open. Yang kedua, paspor. Apakah foto di paspor sama dengan orangnya dan namanya sama dengan di tiket, validity dan keadaan paspor. Yang ketiga, visa negara asal atau tujuan atau transit, apakah ada anggota keluarga yang ikut. Slide kelima tentang pembagian daerah dalam bandar udara. Yang pertama, land side area, meliputi area tempat parkir kendaraan umum, area trolley atau porter service, area untuk information desk, ruang khusus untuk VIP, telepon umum, bank, asuransi, wisata, restoran, musola. Yang kedua, airside area, meliputi area untuk pelayanan kesehatan, departure waiting room, telepon terbatas, snack bar, dan duty free shop.
baggage delivery dengan cara dan ban berjalan, immigration area, pelayanan ke-immigration. Slide ke-6 tentang terminal area. Yang pertama, check-in area, check-in prosedur, penerbangan internasional. Yang kedua, menyambut penumpang yang datang ke counter check-in, memberitahukan mengenai yang pertama, tiket penerbangan dan memeriksa flight number, tanggal masa berlaku tiket, status reservasi lanjutan dan tujuan perjalanannya. Yang kedua, paspor dan periksa foto, nama, visa yang diperlukan di negara tujuan. Yang ketiga, bagian yang ketiga, menawarkan penumpang mengenai pilihan tempat duduk yang bebas rokok atau tidak. Yang keempat, menanyakan bagasinya dan timbang, pasanglah label bagasi sesuai ketentuan, pastikan seluruh bagasi telah dipasang tag sesuai dengan tujuannya. Yang kelima, mengingatkan penumpang untuk tidak membawa barang berbahaya dan berharga di dalam checked baggage. Slide yang ketujuh tentang terminal area. Yang pertama, mencantumkan potongan claim tag pada checked baggage. Yang kedua, mencantumkan berat dan total bagasi pada claim tag sebelum memisahkannya. Yang ketiga, menginformasikan kepada penumpang yang membawa kereta bayi atau kursi roda bahwa benda tersebut hanya dapat digunakan sampai boarding gate dan setelah itu harus diberi label. Yang keempat, setiap penumpang hanya diizinkan membawa satu cabin baggage dan harus diberi label cabin baggage. Yang kelima, menginformasikan penumpang mengenai jumlah airport tax yang harus dibayar dan menunjukkan tempatnya. Yang keenam, memberikan boarding pass, tiket dan dokumen lain kepada penumpang dan menginformasikan estimasi waktu boarding dan gate tujuan. Yang ketujuh, menginformasikan bahwa penumpang harus melapor ke meja imigrasi untuk pemeriksaan dokumen. Kalau gambarnya bisa dilihat pada slide. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang boarding area. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang boarding prosedur atau prosedur boarding. Ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan atau preparation, di mana petugas melakukan briefing dengan supervisor untuk mempersiapkan alat-alat komunikasi, hand counter, no touch, passenger bus, paying, dan wayclear, serta yang lainnya. Kemudian, mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang seperti security item envelope dan baggage label. Kemudian petugas mengecek semua dokumen, lalu meminta izin ke airport authority untuk announce boarding procedure. Lalu petugas memeriksa apakah ada penumpang VIP atau penumpang transit. Berikutnya tahap implementation atau pelaksanaan, di mana petugas boarding gate harus mencocokkan identitas penumpang dengan nama yang tertera pada tiket. Dahulukan penumpang yang mempunyai tempat duduk di bagian belakang pesawat, serta dikumpulkan sobekan boarding pass. Berikut adalah contoh gambar boarding area pada sebuah bandara. Selanjutnya boarding announcement. Boarding announcement atau pengumuman boarding merupakan pengumuman yang ditujukan kepada penumpang sebelum keberangkatan. Contoh pengumuman sebelum keberangkatan yang dilakukan oleh petugas bandara, salah satunya yaitu selamat datang di penerbangan dengan nomor tujuan. Lalu, para penumpang yang terhormat, kami mohon perhatian Anda. Demi kenyamanan dan kelancaran bersama, untuk naik ke pesawat akan diatur sebagai berikut. Penumpang yang membawa anak-anak dan orang tua yang membutuhkan pertolongan akan naik ke pesawat terlebih dahulu. Untuk itu, kami persilakan menunggu di depan pintu.
Penumpang kelas eksekutif dapat naik pesawat pada saat boarding berlangsung atau menunggu pada penumpang kelas ekonomi selesai. Selanjutnya, penumpang kelas ekonomi akan naik ke pesawat berdasarkan urutan nomor kursi. Berikut gambar dari boarding announcement pada bandara. Berikutnya, apron area. Apron area terdiri dari yang pertama, flight handling, bertugas melayani pelayanan terhadap pesawat yang dilakukan di apron ataupun di hangar. Salah satu tujuan pelayanannya adalah safety, punctuality, dan regularity, customer satisfaction, dan profitability. Yang pertama akan kita bahas tentang commencing a flight. Penerbangan tidak dapat dilakukan sampai persiapan pesawat dan dokumen penunjang penerbangan telah lengkap atau selesai, dan pitch harus memastikan bahwa aircraft maintenance log sudah selesai dan ditandatangani. Seluruh muatan yang akan dibawa telah didistribusikan dengan benar dan aman, sesuai dengan aturan yang berlaku di airlines. Yang berikutnya, exchange of operational data. Bertugas untuk mendapatkan data yang diperlukan selama penerbangan, maka petugas harus mengumpulkan cek kebenaran data dan selalu memperbaharui data yang relevan dengan kondisi operasional. Salah satunya adalah aircraft serviceability dan dispatchability. Distribusikan data-data yang diperlukan kepada seluruh unit yang terkait. Yang berikutnya, flight operation. Flight operation terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, analyzing operational environment and condition. Merupakan rencana operasi penerbangan dapat dibuat setelah mengetahui seluruh kondisi lingkungan operasional, kemudian tinggal menentukan jenis pesawat apa yang akan dipakai sesuai dengan kekuatan armada yang dimiliki perusahaan. Sekian pemaparan data dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Krismel. Terima kasih. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Di sini saya membacakan tugas ground handling tentang apron area. Dan di sini ada beberapa bagian yang saya bacakan. Yang pertama atau bagian B, flight planning. Yang berhak membuat flight planning adalah yang pertama, setiap flight plan dibuat tidak kurang dari 3 jam sebelum ETD dan harus dipersiapkan untuk crew briefing setidaknya 1 jam sebelum ETD. Yang berikut, setiap flight plan harus ditandangani oleh PIC atau PC. C. Flight Operations Document Folder. Data-data harus disimpan di airport keberangkatan. D. Crew briefing and debriefing. Crew briefing. Diskusi untuk mengimplementasikan rencana yang telah dibuat antara PIC dan VOO yang bertugas. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka PIC yang berhak untuk mengambil keputusan, sedangkan VOO membuat laporan perubahan yang terjadi. Yang berikut, apron area bagian E, crew briefing checklist. Yang pertama, aircraft. Yang kedua, operational environment. Yang tiga, flight plan. Bagian F,
refueling and water drain. Pilihan water drain untuk pesawat yang RON akan dilakukan pada hari berikutnya dengan ketentuan harus menggunakan peralatan yang sesuai dan benar serta memperhatikan aspek keselamatan. Bagian G, fuel regulator. Berikut, flight plan harus dipersiapkan sesuai dengan seluruh data yang berlaku. Berikut, atas permintaan PIC, penambahan fuel boleh dilakukan. Berikut, pengisian fuel form harus berdasarkan hasil kalkulasi antara fuel yang dibutuhkan dengan data yang sudah tertera. Dan berikut, apron area. Bagian H, refueling performance. Sebelum pelaksanaan filling, harus dilakukan pemeriksaan di dalam fuel truck. Berikut, pastikan bahwa fuel indikator dalam keadaan nol. Yang berikut, setelah refilling selesai, cek fuel truck indikator. Catat jumlah fuel yang digunakan. Yang berikut, flight dokumen. Setiap penerbangan harus dilengkapi dengan dokumen standar berdasarkan aturan dari ICAO, diantaranya yaitu notok apabila diperlukan. Terima kasih.